Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan di segmen ini kita masih membahas mengenai aturan terkait klaster dari sekolah yang memang kita harus waspadai terkait kenaikan ini, dan di segmen ini saya akan berbincang dengan inisiator Pandemic Talk, ada Mas Firza Radiani. Mas Firza, apa kabar? Baik, Mas Yuno. Iya. Selamat malam, Mas Yuno. Apa kabar? Ya, sehat alhamdulillah. Mas Firza, kita bicara terkait PPKM level yang sudah di bawah 4 seperti itu untuk Pulau Jawa, dan banyak sekali pelonggaran. Dari Pandemic Talk sendiri bagaimana pandangannya? Ya, memang semua angka variabel pandemi sudah menunjukkan penurunan ya, Mas Yuno. Ya. Kasus harian, walaupun patut dipertimbangkan juga tingkat kematiannya masih tinggi. Dan angka testingnya memang belum merata, belum sehebat Jakarta lah. Nah, yang dari sisi sosial dan mobilitas yang coba kami perhatikan adalah ternyata masyarakat menyambut gegap gempita ini dengan perasaan yang istilahnya revenge travel, balas dendam pariwisata lah, balas dendam jalan-jalan. Kita Okay. sudah lihat bahwa di beberapa tempat publik itu sudah ramai di beberapa kota. Betul. Nah, itu sampai ditegur sama WHO bahwa provinsi-provinsi yang di Pulau Jawa ini mobilitasnya sudah kembali naik, sama seperti saat sebelum pandemi. Tentu ini bukan kabar yang cukup baik ya, harus waspada, jangan terlalu euforia. Iya, karena kita belajar dari negara-negara ya Amerika, Israel, Thailand ya yang sempat angkanya sangat kecil turun, lalu mereka juga sudah divaksin fully booster juga, tapi sekarang malah angkanya luar biasa di atas kita. Nah, kalau kita lihat juga terkait aturan pelanggaran PPKM ini, adanya tatap muka. Ini juga yang kita highlight untuk beberapa hari terakhir, ada klaster tatap muka yang cukup tinggi. Dari Anda sendiri bagaimana melihatnya? Ya, dari kami coba melihatnya bahwa mungkin peraturan yang diterapkan oleh Kemendikbud ya, terutama ya, sudah baik, protokol kesehatannya sudah kami cek, memang baik. Namun secara eksekusi di daerah itu bagaimana cara mengontrol dari sisi Pemda sama Dinkes sama Distrik atau Dikbud ya, agar setiap sekolah ini memiliki pemahaman dan eksekusi yang sama. 2 hari lalu atau sehari lalu Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo malah mengutarakan bahwa menegur, ini kalau sekolahnya belum siap, ya jangan ngaku-ngaku siap gitu. Itu nomor 1. Terus contoh Pak Ganjar Pranowo juga menyampaikan bahwa peran Pemda untuk monitor ini sangat penting gitu. Dan lebih unik dan lucunya lagi, beberapa sekolah di Indonesia malah mencuri start. Nah, ini juga gimana kontrolnya? Belum saatnya PTM malah sudah dibuka. Jadi sebenarnya secara peraturan mungkin secara protokol sudah baik, eksekusinya yang lemah. Dari sisi Pemda ya. Iya, ini menarik bahwa beberapa sudah curi start. Itu saya juga senyum aja tadi, karena saya tahu beberapa sekolah juga sudah tatap muka sebelum aturan ini dikeluarkan sebenarnya. Tapi lagi-lagi ya, memang ya niatnya mungkin baik ya, ingin belajar ya, in person, real time gitu. Tapi ya tadi kita lihat dulu situasi dan kondisi ya Mas, kalau membahayakan ya sebaiknya jangan. Nah, kalau kita lihat juga Mas, kalau kita breakdown ya di klaster sekolah ini, SD yang paling tinggi dibandingkan PAUD dan SMP dan SMA. Anda melihat SD ini kan 12 something ya, jadi di bawah itu belum pernah dapat vaksin. Otomatis ya itu juga mungkin salah satunya. Kalau menurut Anda apa hal lain yang membuat klaster sekolah ini, SD ini ya, khususnya SD bisa tinggi? Padahal kan ada prokesnya, ada simulasinya sebelum ini. Ya, sebenarnya ya, sampai sekarang pun kita sering melihat orang-orang dewasa itu belum begitu paham sama protokol kesehatan kan. Iya. Nah, apalagi anak-anak SD yang di bawah 12 tahun. Saya juga punya ponakan dengan usia SD. Itu buat mengajarkan nggak tukeran masker saat ketemu saudara aja susah gitu. Iya. Sesimpel gini, atau bawa makanan dari rumah. Nanti sesampai di sekolah nanti tukar-tukaran makanan, aku nyicipin dong gitu. Atau misalkan tukar-tukaran tadi lagi masker. Maskernya aku gambarnya Hello Kitty, maskernya kamu Mickey Mouse gitu. Tukar-tukaran yuk. Nah,
hal-hal seperti itu gimana cara ngontrolnya? Belum nanti misalkan main gandengan tangan, nggak cuci tangan dan sebagainya. Jadi memang untuk anak SD ini idealnya Ya. sebelum dibuka harus menunggu vaksinasi 100% Baik. terhadap anak di usia SD ini. Ini mutlak sih. Aha. Iya, karena menurut saya agak-agak ya kalau bicara logika yang divaksin anak kuliah, tapi yang yang masuk duluan tatap muka anak Iya. SD gitu kan. Jadi ya memang tadi resikonya tinggi, apalagi mereka juga belum dapat vaksin dan tadi perilaku ya. Kita yang dewasa saja kadang lalai, apalagi mereka yang masih di bawah 12 tahun seperti itu. Nah, Mas Firza, kebijakan lain yang dilonggarkan adalah untuk anak di bawah 12 tahun yang boleh masuk mall, pusat perbelanjaan. Ini juga sudah dianulir kemarin, sudah diperbolehkan seperti itu. Menurut Anda bagaimana nih? Terburu-buru nggak sih sebenarnya? Dari sisi masalah fairness ya sama keadilan ya. Oke. Sebenarnya kebijakan tersebut pembukaan sekolah dan pembukaan mal untuk anak ya itu sama saja meningkatkan risiko tertular untuk para anak-anak yang tidak satupun anak Indonesia yang di bawah 12 tahun ini sudah divaksin. Ya. Ya, jadi sebenarnya kebijakan ini mohon maaf itu malah menjerumuskan anak-anak Indonesia ini semakin tertular corona. Dan yang patut diwaspadai adalah tidak semua orang tua itu memiliki misalkan pemahaman protokol kesehatan atau risiko risiko asesmennya itu setinggi dengan kita semua lah gitu. Banyak kan justru orang tua malah menyambut gembira, wah sekarang saya bisa ke mall sama anak-anak gitu. Okay. Dan di masyarakat, di orang tua terutama itu juga ada paradoks, Mas Yuno. Yeah. Anak-anaknya nggak boleh sekolah tatap muka online ya, tapi begitu weekend itu kayak begal desa, pergi ke mall, pergi ke pantai itu gimana dan nggak takut ketemu orang-orang. Jadi sebenarnya juga kami juga menilai jangan-jangan masyarakat juga belum begitu paham nih untuk sekolah tatap muka ditolak, tapi begitu weekend kayaknya aman gitu. Oke. Itu sih ironisnya ya. Ya, itu fakta di lapangan sih yang kita nggak bisa ingkari bahwa tadi sekolah dilarang, tapi kita lihat anak-anak berkeliaran di tempat wisata, di pusat perbelanjaan, ya, di tempat keramaian, dan kadang kita juga mikir nih orang tuanya sadar nggak sih bahwa anak-anak ke tempat yang publik seperti itu yang harusnya ya kita aja masih agak takut kalau berkerumun kan ya. Baik, Mas Firza. Terkait juga kita tahu sebenarnya untuk saat ini Indonesia ini luar biasa ya, disorot dunia bahwa bagaimana angkanya turun dengan sangat drastis, bahkan bisa ya the lowest one di ASEAN ya untuk saat ini, karena kita lihat even Vietnam, Thailand yang sebelumnya sangat safe seperti itu, Singapura dan Filipina juga sekarang lagi tinggi, Amerika, Israel, UK, negara-negara lain yang sempat fully vaccinated dan sekarang luar biasa tingginya. Apa yang bisa kita pelajari atau apa yang kita bisa persiapkan untuk Indonesia saat ini? Karena kita tahu yang divaksin 35% mungkin ya untuk saat ini. Belum 50% ya, belum fully malah. Apa yang bisa kita persiapkan untuk saat ini agar kita tidak jatuh seperti mereka? Ya, satu hal dan dua hal yang perlu diperhatikan ya. Vaksinasi Indonesia masih belum setinggi misalkan Singapura, 80% gitu, atau Malaysia yang kemarin mengutarakan dari 50% mau beranjak ke 80%. Dan kalau mau boleh jujur sebenarnya testing, tracing dan juga sistem karantina atau lockdown atau apapun namanya itu dari negara-negara tetangga ini sebenarnya lebih ketat gitu. Nah, ya kita tetap harus waspada. Singapura saja yang permodelan pengetatan pandeminya lebih baik, vaksinasinya juga lebih baik, malah pecah rekor sampai 1.000 selama pandemi ini. Nah, Indonesia ini yang harus waspada nih. Nah, apa yang kita bicarakan ini, Mas Dino, itu kadang nggak dipahami juga sama masyarakat di daerah. Mereka pikirnya ya vaksinasi sudah masif, PPKM sudah dibuka, terus tidak bisa memahami bahwa
nanti ada kemungkinan misalkan maaf gelombang ketiga loh. Ya. Itu belum sampai ke sana nih masyarakat kita. Ya, karena ancaman ya pasti ada di depan. Apalagi kalau bicara gelombang ketiga ini yang saya baca juga beberapa jam yang lalu, ya diprediksi Desember, tapi ya semoga kita bisa lebih baik ya dalam menghadapinya karena ya ancaman selalu ada, tapi paling tidak kita belajar dari gelombang kedua bagaimana kita hampir luar biasa kolapsnya. Tapi ya tadi bahwa perilaku memang harus nomor satu ya Mas Firza, bahwa prokes, sadar bahwa vaksin bukan segalanya, tapi ada hal-hal lain yang mengikuti agar kita tetap bisa sehat seperti itu. Nah, kalau bicara juga dengan aturan seperti ini, PPKM yang sudah turun, klaster pendidikan ada angka yang lumayan naik. Menurut Anda, apakah untuk kalau kita lihat evaluasi ini, apakah tatap muka ini jangan dulu deh, atau segera ditutup, atau disesuaikan dengan kondisi di otoritas masing-masing seperti itu? Ya, kami pelajari 1,5 tahun pandemi di Indonesia itu sebenarnya di hilir itu dieksekusinya ada di Pemda memang. Balik sebentar, flashback sebentar, sewaktu Lebaran kemarin kasus tinggi itu ternyata Jepara kan angkanya ugal-ugalan ya. Nah, ternyata waktu itu serapan anggaran Kota Jepara dana COVID itu masih 0% Mas Dino, bayangkan. Sehingga PCR-nya hanya 1 dan mungkin juga fasilitas kesehatannya akhirnya nggak memadai gitu. Nah, sama kalau kita analogikan sekarang, mau sebagai apapun kebijakannya, kalau dari Pemda, dari Dinkes sama kepala sekolahnya nggak benar-benar memahami ini, ya akhirnya sama juga bohong, maaf gitu. Nah, yang sudah terjadi seperti ini bagaimana ada 1.200 atau 1.300 sekolah yang kena klaster. Paling penting pertama adalah dilakukan pelacakan gitu. Sekolahnya harus segera ditutup, misalkan saya agak lupa kebijakannya, mungkin 14 hari, 10 hari ditutup, terus dilakukan pelacakan. Dari 15.000 anak yang terkena, itu kan virusnya udah nyebar kemana-mana gitu. Nah, itu sebaiknya oleh Dinkes setempat koordinasi dengan pihak sekolah dan Disdik ya, itu berkolaborasi, tanda kutip nanggepin ini nih sudah sampai mana virusnya. Baik. Di data IDAI tahun lalu, di webinar IDAI ya, disebutkan bahwa ada simulasi bahwa kalau seluruh sekolah Indonesia ini dibuka, kira-kira ada 50 juta orang Indonesia yang tiba-tiba serentak keluar dari Indonesia gitu. Dari rumah, mobilitas dinaikkan. Nah, bayangkan dengan kuatnya varian Delta, jangan sampai anak-anak ini akan sebagai carrier, akhirnya timbul kluster keluarga. Jadi urutannya gini nanti, nauzubillah min dzalik ya, dari kluster sekolah, kluster rumah, akhirnya ke kluster kantor, ya udah jadi kemana-mana. Nah, penyebarannya harus dihentikan, tapi tahap awal ya sekolah harus ditutup sih. Untuk yang 15.300 kluster itu. Iya. Itu wajib seperti itu ya, Mas. Ya, baik. Terima kasih Mas Firza, inisiator Pandemic Talk, atas insight-nya. Kita harapkan semoga ada perbaikan ya di sana sini terkait aturan kelonggaran ini, karena kita tidak ingin, esensinya kita tahu untuk sekolah, untuk menghindari lost learning ya, tapi kita lihat juga bagaimana keadaan di lapangan kalau membahayakan, dan tadi anak-anak belum divaksin, harusnya lebih waspada lagi ya. Baik, terima kasih Mas Firza atas waktunya. Sehat-sehat. Ya, sehat. Terima kasih Mas Dino. Sama-sama. Baik, demikianlah segmen ini Indonesia Bicara. Kita akan kembali setelah jeda berikut.